Itu tidak ada di PDF ya. Ya, tayamum itu nggak ada di PDF. Dan di sini di buku ini ada tayamum dan juga tata cara mandi junub. Kita murajaah terlebih dahulu ya. Yang pertama yang dilakukan oleh seorang ketika ingin berwudu adalah berniat. Berniat di dalam hati tanpa melafazkannya. Ya, kemudian dia mengucapkan bismillah, ya, basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membasuh membasuh telapak tangannya dan hukumnya adalah sunnah, kecuali kalau dia bangun tidur maka hukumnya adalah wajib. Dibuka PDF-nya Pak ya. PDF-nya dibuka, kemudian layarnya ditahan lama. Setelah itu kalau bisa dimatikan juga internetnya ya. Internet itu mengganggu ya, karena kelihatannya megang HP rupanya buka WA ya. Dan itu nyatet sama kita mah. oh ya gitu ya, maksud anak itu dimatikan internetnya, pakai datanya, kemudian iya lanjutan yang kemarin ya. Tayamum sekarang insyaallah kita sekarang murajaah aja. Kemudian membasuh telapak tangan ya, dan ini telah jelaskan. Kemudian berkumur-kumur, setelahnya istinsyak dan istinthar. Dibintangin aja Pak, dibintangin aja pesannya, atau kirimin lagi, kemudian dibintangin ya. Ya, berkumur-kumur, istinsyak dan istinthar. Berkumur-kumur dan istinsyak dan istinthar hukumnya adalah sunnah, tidaklah wajib. Kemudian membasuh wajahnya, dan ini hukumnya adalah wajib. Ya, hukumnya adalah wajib. Setelah itu, dan telah kita jelaskan batasan-batasan membasuh wajah. Ya, kemudian membasuh kedua tangannya sampai ke siku. Membasuh tangannya sampai ke siku. Kemudian mengusap kepala dan kedua telinganya. Ya, mengusap kedua kepala dan telinganya dengan satu kali. Kemudian membasuh kedua kakinya. Ya, membasuh kedua kakinya. Setelah itu membaca doa, wudu secara tertib, dan yang terakhir penulis membawakan judul mengeringkan dengan handuk. Apa hukumnya? Tapi yang jelas hukumnya adalah boleh-boleh saja. Setelah itu penulis membahas tentang sunnah-sunnah wudu. Apa saja sunnah-sunnah wudu? Yang pertama bersiwak, kemudian membasuh kedua telapak tangannya 3 kali sebelum wudu ya. Dan ini kalau dia selain bangun tidur. Adapun bangun tidur membasuh tangan hukumnya adalah wajib. Kemudian bersungguh-sungguh dalam istinsyak kecuali dia berpuasa ya, disunnahkan. Kemudian yang keempat, disunnahkan untuk menyelati rambut yang ada di wajah apabila rambut itu tebal. Setelah itu disunnahkan menyelat-nyelati jari jemari. Ya, disunnahkan juga membasuh anggota wudu yang kanan baru kiri. Disunnahkan membasuh 2 kali sampai 3 kali. Ya, wajibnya sekali, 2 sampai 3 kali dihitung sunnah. Dan tidak boleh berlebihan. Kemudian kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Halaman berapa itu? Halaman 16 ya, hal-hal yang membatalkan wudu, yaitu sesuatu yang keluar dari 2 lubang, dubur atau kubul. Kemudian kentut ya. Yang ketiga, hilang kesadaran, baik itu pingsan, tidur, nyenyak. Kalau tidur, kalau dia hilang kesadaran, batal wudunya ya. Dibius juga batal wudunya karena dia
Ya, kayak gini. Ini yang ulangi berkali ya. Satu. Kemudian wajah. Cara yang kedua gimana? Ya, biar terus terus tangannya sampai iya. Wajah sampai ke telinga kan? Wajah juga kan sampai telinga. Iya. Iya, biar ingat. Iya, kalau serius terus gak ingat nanti. Makanya dia harus aja. Nanti kalau ingat yang salah gimana? Makanya dipraktekin semua mana yang betul. Jadi cara yang kedua itu ya, cara yang kedua itu seperti ini ya, sekali. Ya, habis itu tangan, sekali baru wajah. Nah, cara yang ketiga mohon dipraktekkan Ibu. Ibu belakangnya. Ya, tadi Ibu keluar kan, izin. Ya, coba Ibu. Ya, sampai siku. Sampai siku boleh. Sampai otot nggak boleh. Iya, nggak mesti 2. Maksudnya boleh lebih dari 2. 3 pun boleh. Ya. Tadi apa kata kita? Kalau dia mengusap tangan, hukumnya adalah boleh. Ya, selama ada debu boleh. Bahkan di tubuh binatang pun, di tubuh kerbau pun atau kucing, misalnya boleh kita ngambil debu di badannya, kemudian kita tayamum. Ya, seperti itu. Begitu juga kalau kita berada di atas pesawat. Ini penting ya. Nah, ini penting. Besok kita pulang. Bagaimana caranya? Caranya, kalau misalnya, ini kita bercerita tentang tayamum ya. Kita nggak bercerita tentang kalau misalnya dia berangkat setelah sholat. Ini beda lagi hukumnya. Kalau misalnya dia di pesawat, kemudian waktu sholatnya sempit, ya, misalnya antara zuhur dan asar, ya, zuhur dan asar. Dia berangkat sebelum zuhur jam 12. Pesawat take off jam 12. Zuhur jam 12:15 kurang lebih ya. Kemudian dia sampai di Indonesia maghrib. Ya. Dan dia lupa wudhu. Beda kalau dia sudah wudhu ya. Berarti dia sholat dengan wudhunya. Tapi kalau misalnya dia lupa wudhu, berarti dia bertayamum. Gimana tayamumnya? Tayamumnya di atas kursi bisa, ya, atau di kursi depan. Selama ada debu boleh. Selama ada debu boleh. Bahkan di dinding pesawat itu pun boleh. Ya, itu kata para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin. Dan kalau misalnya ya dia naik pesawat terus dia mimpi basah dan di waktu sholatnya sempit, maka kalau bisa tayamum, tayamum. Tapi kalau nggak bisa tayamum, dia sholat dalam keadaan seperti itu. Jelas ya, sholat dalam keadaan seperti itu. Arah kiblatnya kemana Ustaz? Kalau pakai Saudia ada musolanya, tapi kalau selain Saudia besok pakai apa? Turkis ya. Ada ya? Ada. Kalau misalnya nggak ada, misalnya kalau yang nggak ada, berarti dia sholat di atas kursinya. Menghadap kemana Ustaz? Menghadap kemana saja. Ya, arah duduknya saja. Atau misalnya dia tahu kiblat kemana, misalnya pesawat terbang ke sana, ya, arah sana. Jadi caranya dia menghadap dulu ke arah kiblat, habis itu baru dia sholat.
seperti itu. Menghadap dulu, di awal dia menghadap kiblat, setelah itu dibolehkan tidak menghadap kiblat. Ini khusus bagi yang berada di atas pesawat. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah pada Allah dengan semampu kalian. Itu tentang apa? Tata cara tayammum. Ya. Nanti kita akan murajaah ya. Wudu, tayammum. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu tata cara mandi junub. Ini penting. Ya, ini penting. Tata cara mandi junub ada dua cara. Ya. Mandi junub ada dua cara. Yang pertama, ya, minimal sah. Yang kedua, sempurna. Kalau minimal sah, dua syaratnya. Maksudnya dua caranya. Yang pertama, dia berniat di dalam hatinya kalau dia mandi junub. Dan itu yang membedakan antara mandi junub dengan mandi yang lainnya, mandi biasa. Contohnya seorang mandi di waktu Jumat, ya, sebelum sholat Jumat. Kalau dia tidak meniatkan dalam hatinya kalau dia mandi untuk sholat Jumat, dia nggak mendapatkan pahala. Ya, kalau dia meniatkan, berarti dia dapat pahala. Artinya niat yang membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Itu yang pertama. Yang penting sah. Caranya berniat di dalam hati tanpa dilafazkan. Yang kedua, mengguyurkan seluruh air ke seluruh tubuhnya. Bagi ibu, perhatikan, kalau dia mandi junub harus membasahi seluruh rambutnya. Ya, dibuka tangannya, ikatannya, dibasahi rambut. Seperti itu. Ini minimal sah. Ya, yang wajibnya caranya seperti ini. Kemudian kalau sempurna, seperti yang disebutkan di dalam buku ini. Yang pertama, dia wajib berniat di dalam hatinya kalau dia mandi junub. Yang kedua, dia membaca bismillah. Dan ini hukumnya sunnah. Ya. Yang ketiga, membasuh telapak tangannya 3 kali. Ya, membasuh telapak tangannya 3 kali. Ini berlaku bagi orang yang dia nggak punya keran di dalam rumahnya, di dalam kamar mandinya. Contohnya, dia misalnya pakai timba, ya, pakai timba. Jadi pakai ember tuh. Jadi caranya bagaimana? Diambil air, dibasuh tangannya. Tapi kalau misalnya dia mandi pakai shower seperti di hotel, lebih bagus dia membasuh kemaluannya dahulu. Ya. Kemudian ini cara yang ketiga, membasuh telapak tangannya 3 kali. Yang keempat, mencuci kemaluan dengan tangan kiri serta membersihkan kotoran yang terdapat padanya. Ya, diurut-urut atau dikeluarkan seluruhnya. Kemudian yang kelima, meletakkan tangan kiri dan mengusapkannya ke tanah yang suci atau tembok dengan cara menggosok-gosokkannya, kemudian membasuhnya dengan air. Ya. Pertama niat. Yang kedua, membaca bismillah. Bismillah. Kemudian dia membasuh telapak tangannya 3 kali. Kemudian membersihkan kemaluannya. Ya, membersihkan kemaluannya. Setelah dia megang kemaluannya, dia gosokkan tangannya ke dinding atau ke tembok atau ke tanah. Ini kalau yang tinggal di apa, orang dulu kayak gini caranya. Tapi kalau di zaman sekarang cukup pakai sabun aja. Ya, pakai sabun boleh. Kemudian yang keenam, berwudu secara sempurna seperti layaknya wudu untuk salat. Ya. Bismillah, ya, berniat dalam hati bismillah. Kemudian dibasuh telapak tangannya 3 kali, kemudian kemaluannya. Setelah itu dia
ambil sabun, ya, dia bersihkan tangannya, kemudian apa? Berwudu, ya, berwudu seperti sholat. Dan ini semuanya sunnah, ya, dan ini semuanya sunnah. Kemudian memasukkan jari jemari ke dalam air, lalu menyelati rambutnya sehingga menyentuh kulit rambutnya. Jadi seperti ini. Setelah dia berwudu, diambil air, entah dari keran atau dari gayung, kemudian dia usap ke kepalanya, ya, sampai kena kulit rambutnya atau kulit kepalanya. Jelas? Setelah itu menyiramkan air ke kepala sebanyak 3 genggam dengan menggunakan kedua tangannya yang dimulai dengan kepala sebelah kanan, dilanjutkan sebelah kiri, kemudian bagian tengah. Ya, tadi kata Ana gimana? Ambil air, kemudian diusap kulit rambutnya. Setelah itu diambil 3 genggam air. Genggam yang pertama ke sebelah kanan, genggam yang kedua di sebelah kiri, yang ketiga ke tengah. Ya, jelas. Kemudian meratakan air ke kulit, kepala dan seluruh bagian tubuh yang dimulai dari tubuh bagian kanan kemudian sebelah kiri. Jadi ambil gayung, basahi dulu tubuh sebelah kanan, kemudian ngambil gayung, basahi di sebelah kiri. Seperti itu. Kemudian memperhatikan anggota tubuh yang kemungkinan tidak tersentuh oleh air. Salah kata. Isu? Penanggung jawab siapa? معلوم عربي؟ لا. ما في معلوم عربي؟ أبغى شخص يعرف يتكلم عربي. ما في شخص يتكلم عربي. Sebentar ya. No? Yes. اوكي كله تجمع ممنوع. اوكي كم دقيقة تجمع هنا؟ Yes, finish. Five minutes ya. Okay. Nggak dijelasin dulu sama dia. طيب لازم تقوموا وشبشب Ya, nggak apa-apa. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan
Iya. Kita nggak boleh kumpul di sini katanya ya. Tadi dia ngajak, Ana pakai bahasa Arab tapi Ana pura nggak tahu aja. Ana paham kata dia cuman ya. Jalan insyaallah. Khair insyaallah. Besok mungkin gimana ya? Tadi Dan nanti kita bubar aja dulu lah. bubar dulu aja lah. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang ngadu. Enggak ke kamar, Tat. Enggak ke kamar. Ayo duluan ya. Tadi abang paham dong dia ngomong. Saya pura-pura dia ngomong. Dia ngomong apa tadi, Bang? Nah, gimana sih? Mana Arab enggak tahu, enggak jelas ngomongnya. Gimana? Betul. Kamu boleh di ngadain kajian mana penanggung jawabnya. Kita pura-pura deh. Jadi salah satu ngomongnya keluarga saya. Ya kalau tadi dia tanya penanggung jawabnya maksudnya buat apa itu? Buat ketemu. Oh, ketemu. Bikin apa lah. Bisa takut lagi komanya tadi ditanyain dia mahasiswa kan nggak boleh mahasiswa. Oh, Mahasiswa double job di sini mahasiswa harus belajar. iya. 24th floor. Duluan balik ya. Ya, oke. Assalamualaikum.